Teman-teman, pernah nggak sih bertanya-tanya bagaimana suatu internet berperan dalam menghubungkan seluruh jaringan dengan skala global? Dan bagaimana pesan-pesan kita terkirim dari Indonesia ke Jepang? Hal itu merupakan tugas dari suatu struktur jaringan yang bernama OSI layer. Tapi, apa sih OSI layer itu? Dan apa lapisan dasar atau utama dari OSI layer? Yuk simak pembahasan dari kelompok kami. Pada tahun 1980-an, Badan Penentu Standar Internasional atau yang dapat disebut sebagai ISO membuat sebuah konseptual jaringan yang bernama OSI. Tujuan dari dibuatnya model OSI sebagai set standar desain untuk membantu vendor dan teknisi dalam mengatur komunikasi digital dan perangkat lunak yang dirancang agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, teman-teman, itu dia tadi beberapa fungsi dari physical layer. Dalam physical layer terdapat juga perangkat yang beroperasi di dalamnya. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, ada kabel. Kabel sendiri terdiri dalam beberapa bagian pada physical layer. Ada kabel UTP, fiber optik, dan koaksial. Dan yang kedua, ada hub. Ketiga, ada repeater. Dan yang keempat, ada model OSI terdiri dari 7 lapisan dan physical layer berperan sebagai lapisan dasar dari OSI layer dan memiliki beberapa fungsi. Yaitu yang pertama, physical layer mengatur bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan menggunakan topologi seperti bus, star, ring, dan mesh. Dan yang kedua, physical layer menentukan besar tegangan listrik, frekuensi gelombang, atau panjang gelombang cahaya yang digunakan dalam komunikasi data. Dan yang ketiga, physical layer mendeteksi gangguan fisik seperti interferensi atau noise dalam suatu transmisi data. Nah, itu dia tadi beberapa fungsinya. Dalam physical layer terdapat juga perangkat yang beroperasi di dalamnya. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana sih alur kerja dari physical layer dalam sebuah jaringan. Terdapat beberapa tahap. Tahap pertama, data dari perangkat dikonversi menjadi sinyal. Saat kita mengirim data akan selalu berupa bit dari bilangan binar yang terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian, perangkat akan mengubah informasi digital menjadi sinyal listrik, sinyal optik, ataupun sinyal radio. Tahap kedua, sinyal dikirim melalui media transmisi. Setelah dikonversi, sinyal akan melewati media fisik seperti kabel atau gelombang radio, lalu menuju ke perangkat penerima. Tahap ketiga, sinyal diterima dan dikonversi kembali menjadi sebuah data. Di sisi penerima, sinyal ini dikonversi kembali menjadi sebuah data digital agar bisa diproses oleh perangkat penerima. Dan tahapan yang terakhir yaitu penerus sinyal oleh perangkat jaringan. Jika sinyal harus melewati perangkat jaringan seperti repeater, sinyal akan diperkuat sebelum diteruskan ke tujuan akhir. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang proses tahapan kerja dari physical layer yang bertanggung jawab atas proses konversi data menjadi sinyal, pengiriman melalui media fisik, dan penerimaan kembali menjadi data yang merupakan dasar dari sebuah komunikasi jaringan. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa physical layer adalah fondasi dari komunikasi suatu jaringan. Dan semoga kami berharap video ini menambah pemahaman dan ilmu kita bersama-sama tentang physical layer yang dimana tanpa lapisan ini, perangkat tidak akan bisa saling terhubung dan bertukar data, serta bagaimana data dikirim dan diterima dalam sebuah jaringan. Terima kasih sudah menyimak penjelasan video kelompok kami. I hope you guys enjoy and like it. See you next video. Bye-bye.